Tinggal berdoa dan berzikir. Lihat ke depan, sebut angka 8. Dalam bidang pemetaan, kita mengenal beberapa alat seperti total station atau TS, waterpass atau WP, kemudian ada data-data yang bisa kita ambil sekunder di internet berupa data DEM atau data elevasi-elevasi di luaran sana. Nah, tapi seiring berkembangnya orang minta satu yang paling detail atau yang paling presisi pengukurannya. Mengingat semakin presisi maka analisanya akan semakin bagus. Nah, di satu pekerjaan ini kita menggunakan alat yang paling mutakhir yang bernama LIDAR. Nah, dalam hal pekerjaan ini kita sedang mengukur pembuatan peta LIDAR ulang. Jadi kita menggunakan teknologi LIDAR. Adapun pekerjaan yang sedang kita lakukan bukan hanya LIDAR aja, tapi ada data-data pendukung yang sedang kita butuhkan, yaitu peta foto udara dan pengukuran menggunakan GPS RTK geodetik yang sudah dijalankan sama teman-teman. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan satu kegiatan survei kita yang sekarang berada di tempat terbuka ya, yang bisa kita lakukan untuk menerbangkan pesawat LIDAR-nya. Nah, sekarang di belakang saya ini ada paket LIDAR-nya. Ini LIDAR-nya sebenarnya di kotak ini, teman-teman. Kotaknya seperti ini. Jadi alat LIDAR itu sebenarnya hanya ini. Bukan yang bisa terbang. Yang bisa terbang bernama wahana. Nah, wahana itu kita menggunakan DJI Matrix 360 RTK. Yang di situ juga ada ketelitian secara presisi tentang real time kondisi elevasi dan posisinya. XYZ-nya itu benar-benar jelas. Nah, ada dua kotak. Yang kotak yang di sini adalah baterainya, dan yang di sini adalah kotak untuk wahana terbangnya. DJI Matrix-nya berada di sini, baterainya sebesar ini. Ini se-chargernya. Jadi satu koper itu berisi charger juga. Nah, sebelum pengukuran kita akan mengambil referensi yang sudah kita hidupkan sejak pagi hingga sore hari ketika kita melakukan pengukuran. Kita tempatkan di satu tempat. Nah, kita menggunakan RTK. RTK kita menggunakan high target, teman-teman. Sudah kita berdirikan di tempat yang presisi, dan nanti akan kita kombinasikan datanya dan menghasilkan titik-titik yang presisi. Nah, perlu teman-teman ketahui di proyek, kenapa kok sampai ada proyek LIDAR Welang ini. Welang ini di Pasuruan ya, teman-teman, tepatnya di Kecamatan Keraton. Jadi desanya beberapa. Nah, di sini dialiri sebuah sungai, namanya kalau orang sini bilang Kali Welang. Yang kalinya itu berasal dari beberapa sungai dan nantinya menyatu. Tempat di Keraton ini kebetulan di wilayah sekitarnya itu dipakai orang-orang buat bertani, teman-teman, dan sangat banyak sekali kita temukan di sini. Kebetulan ini pusatnya pesantren Sidogiri dan banyak pesantren, pondok pesantren yang lain, sehingga ketika di tempat ini nantinya terdapat luapan air, dia tidak hanya mengenangi sawah-sawah yang menjadi mata pencaharian warga, tapi juga akan mengenangi wilayah pesantren, pondok pesantren, di mana ketika pondok pesantrennya terjadi genangan atau terjadi banjir, maka akan sangat berdampak ya, karena pondok pesantren itu rawan banget soal sanitasi. Dan yang pasti yang pondok di sini rumahnya tidak hanya di sini, tapi di berbagai tempat. Nah, ini cukup penting sehingga kita perlu melakukan pengukuran secara presisi dengan LIDAR. Nah, kalau teman-teman pengen tahu apa saja yang harus dipersiapkan ya, maka kita akan terhubung langsung, akan ada penjelasan langsung dari operatornya bernama Mas Ipung. Oke teman-teman, sebelum kita terbang untuk melakukan pengambilan data, ada baiknya kita membuat settingan dulu di jalur terbangnya.
Oke, kita akan menyamakan jalur terbang sesuai dengan AOI atau Area of Interest yang akan kita ambil datanya. Agar apa? Agar kita dapat data yang sesuai, tidak keluar jalur misalnya. Nah, ini saya sedang menentukan jalur terbangnya, lebarnya, kecepatan drone-nya. Di sini kita dapat menyeting-nyeting alatnya agar tidak terjadi apa-apa. Oke, setelah kita setting-setting jalurnya, lanjut kita ke perakitan drone dan lidarnya. Let's go. Oke, sekarang kita proses pemasangan lidar ke wahananya atau drone-nya. Pertama, kita pasang dulu bracket sampai bunyi klik. Lalu kita pasangkan si lidarnya. Ini dia lidarnya. Merah, tengah merah. Klik. Oke. Kita menggunakan satu set baterai sekali terbang, sudah ada penomoran biar tidak terbalik. Sekarang berhubung medan tempat kita take off hari ini berdebu, kita gunakan box sebagai landing pad biar tidak terlalu berdebu. Sayapnya atau armnya kita pastikan locknya putih ketemu putih. Ini agak sedikit tricky, kita dahulukan yang atas dulu atau yang bawah dulu, kalau enggak dia bakal selek. Setelah mengecek semua kesiapan, arming-arming terkunci, sekarang kita bisa menghidupkan drone. Kita tunggu drone terkonek dengan remote. Setelah itu kita bisa menghidupkan power lidarnya. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, sekarang si lidar sudah mengeluarkan suara shutter, yang mana intervalnya rata-rata di setiap foto yang dia jepret itu 2 detik. Lidar sudah jepret, kita sudah bisa arming. Arming, bismillahirrahmanirrahim. Naikin pelan-pelan. Oke, sebelum menjalankan misi 4, 3, 2, 1 calibration sukses, kita bisa down. Sekarang tahap kedua yaitu kalibrasi si lidarnya. Dikit. Terlalu patah. Ketika si remote tidak connect dengan drone, apakah dia mau pulang ataukah tetap lanjutkan misi? Kita pilih continue saja. Oke, pastikan kembali upload flight dan dia akan memulai misinya. Moving to start point, dia akan naik di ketinggian 100 baru ke titik pertama dari line atau jalur yang kita buat sebelumnya. Oke, setelah ini kita tinggal memantau aja, memastikan connection remote dan drone tidak terlalu jauh dengan memantau dari indikasi RC atau remote control. Jangan sampai kuning atau merah, kita pastikan di stay di warna putih dengan 3 blok sini. Oke, starting test, starting mission. Dia memulai di line pertama, di mana satu line ini bisa mengumpulkan kurang lebih 10-12 juta titik. Tinggal berdoa dan berzikir. Kenapa harus naik seperti itu, Pak? Beginilah untuk memastikan remote tidak terhambat oleh bangunan atau vegetasi di sekitarnya. Jadi kita harus naik ini sedikit.
Nah mungkin sudah jelas ya teman-teman ya, proses kita melakukan LIDAR di Pasuruan ini, di daerah Keraton ini. Penerbangannya sudah, persiapan sudah kita jelaskan juga semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau pengen tahu lebih jauh atau bahkan pengen berkolaborasi dengan kita, jangan malu-malu buat menghubungi kita. Jadi langsung kita banyak berdiskusi dan bisa jadi akan menjadi kolaborasi buat teman-teman berikutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.